Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur dengan memuji kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, karena kita telah dikaruniai berbagai macam kenikmatan sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian berbagai macam ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dan yang sedang kita lakukan, dan insya Allah nanti yang akan kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasa syukur tersebut kita buktikan dengan meningkatnya amal ibadah dan kehusukan hati kita di dalam berbagai macam ibadah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kenikmatan yang diberikan oleh Allah amat sangat banyak. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang berkaitan dengan syariat, dan ada yang berkaitan dengan keduniaan. Banyak sekali kenikmatan, sehingga dalam surah Ibrahim ayat 34 Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan
kepada para hambanya tentang kenikmatan tersebut. Kemudian Allah juga membimbing mereka untuk meraih kenikmatan tersebut secara full. Oleh karena itulah maka para hamba-hamba Allah itu diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Darussalam atau surga. Allah Azza wa Jalla berfirman, wallahu yad'u ila Darussalam wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Surah Yunus ayat 25. Dan Allah menyeru menuju ke Darussalam, artinya surga. Wa yahdi may yasha, dan Allah menunjuki kepada orang-orang yang dikehendaki ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Di sini para ahli tafsir mengatakan yaitu Islam. Salah satu contoh nikmat yang agung yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita itu adalah bulan Ramadan, di mana di dalam bulan Ramadan itu penuh dengan barokah, sehingga para salafus saleh, yaitu para sahabat, berdoa kepada Allah agar bertemu dengan bulan Ramadan semenjak 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Para ulama menyatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk mengetam. Jadi oleh karena itu, di dalam sebuah hadis yang sahih ada diriwayatkan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ammanta ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin ya Rasulullah?" Qala, Rasulullah menjawab, "Ja'ani Jibril, telah datang kepadaku Jibril. Faqala, Jibril berkata, bu'dan, celaka, liman adraka Ramadan falam yughfar lahu, qultu amin." Celaka orang yang berjumpa bulan Ramadan akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan. Kata malaikat Jibril, ucapkan amin ya Rasulullah. Rasulullah mengucapkan amin. Pelajaran yang kita dapat, yang berdoa bu'dan, celaka,
itu adalah malaikat Jibril, salah satu malaikat yang paling mulia. Kemudian amin itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah dari kalangan manusia yang paling mulia. Jadi oleh karena itu di sini tergambar bahwa saking besarnya anugerah bulan Ramadan itu, sampai-sampai kalau ada orang memasuki bulan Ramadan dia tidak mendapat ampunan, itu celaka. Artinya apa? Begitu luar biasanya ampunan yang terkandung di dalam bulan Ramadan, kok bisa-bisanya kamu tidak mendapatkan ampunan tersebut. Jadi oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, karena apa? Sebenarnya kita ini belum tentu loh dapat masuk ke bulan Ramadan, karena masih ada kira-kira 10 hari lagi. Ya bisa jadi saya sendiri habis ini mati, atau salah satu di antara kita. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian kita mendapatkan pengampunan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bulan Ramadan ini bukan cuma bulannya saja yang penuh dengan berkah, tetapi ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, ini luar biasa sekali manfaat dan barokah yang terkandung di dalamnya. Saya dulu pada tahun 1976 pernah membaca di suatu majalahnya terus terang agak lupa, bisa Suara Muhammadiyah, kemungkinan juga Al Muslimun. Pada waktu itu ada seorang dokter spesialis yang terkenal pada waktu itu, dia ceramah di Rumah Sakit Islam Surabaya, membahas tentang ibadah puasa ditinjau dari kesehatan. Dia mengatakan bahwa apa yang kita makan ini memerlukan waktu 8 jam dicerna oleh pencernaan, kemudian baru dapat diisap oleh usus halus. Jadi kalau kita makan sahur pukul 4, itu kira-kira pukul 12 tugas dari pencernaan itu selesai. Oleh karena itu pada waktu jam 12 setelah 8 jam itu biasanya orang yang puasa itu badannya lemah, dan kelemahan yang paling pol itu adalah pada saat-saat itu sampai nanti
matahari terbenam. Nah, dokter tadi mengatakan pada saat seperti itu maka tubuh kita akan dibebaskan itu dari lemak yang bertumpuk. Pada saat itulah terjadi proses pembuangan kotoran-kotoran tubuh, sel-sel yang rusak, racun-racun tubuh, cairan-cairan tubuh, kemudian meringankan aliran darah pada urat nadi, menjaga dari tertutupnya pembuluh darah. Kemudian juga pengaruh positif bagi orang yang berpenyakit MAH, tekanan darah tinggi, stres. Bahkan akhir-akhir ini ditemukan orang penyakit jantung, orang penyakit diabetes, orang penyakit liver itu rata-rata malah disebabkan karena beban-beban yang disebutkan tersebut. Oleh karena itu, ini pengalaman pribadi saya. Kira-kira 1 bulan tadi, nggak sempat, mungkin setengah bulan, mungkin virus atau Omikron, mungkin batuk-batuk, sini sesak. Jadi saya ingat ini. Kemudian besoknya Yaumil Bid, puasa tanggal 13, 14, 15 Yaumil Bid, bukan nisfu Sa'ban, Yaumil Bid. Saya puasa sehari, 2 hari, 3 hari. Alhamdulillah, dengan adanya keyakinan yang semacam itu, tapi terus terang bukan nawaitunya itu tetap mencari ridho Allah. Kemudian gatal-gatal hilang. Ini merupakan bagian dari kenikmatan yang Allah berikan. Nah, oleh karena itulah di dalam agama kita Islam, kita wajib mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, terutama adalah kenikmatan-kenikmatan yang sering kita mungkin nggak tahu, yaitu kenikmatan syariah yang ada di dalam agama. Sholat, istighfar. Sebelum bulan Sa'ban tadi kita akan membicarakan istighfar. Redaksi istighfar itu hampir 20. Ada istighfar itu kalau bapak mau tidur, naik ke atas ranjang, dibaca 3 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu walaupun sebanyak buih di lautan. Coba, apakah ini bukan nikmat? Ini nikmat, kenikmatan yang melebihi dibandingkan keduniaan. Seberapapun uang yang kita dapat itu kalah dengan kenikmatan tersebut. Yang dibaca apa? Istighfar. Bunyinya apa? Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca 3 kali. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau kita sholat duha, Rabbi firli tadi diganti Allahumma firli. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.
Istighfar inilah yang diamalkan oleh Rasulullah. Di dalam hadis itu dinyatakan sekali duduk Rasulullah membaca istighfar ini sebanyak 100 kali. Dibaca di waktu pagi. Kemudian ada juga istighfar yang dibaca 70 kali, yaitu astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, kemudian ini contoh kenikmatan. Contoh yang lain adalah puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa Ramadan berdasarkan iman dan mencari pahala, mengharap pahala itu dengan sendirinya hanya kepada Allah, nggak boleh kepada selain Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang namanya bersyukur itu harus selalu dibangun di atas 5 kaidah. Ini perlu diperhatikan, karena satu saja kaidah ini hilang, maka rasa syukur kita itu berkurang atau bahkan dianggap tidak bersyukur. Yang pertama adalah setiap kali kita mendapatkan kenikmatan, dan kenikmatan itu memang setiap kali didapat, bahkan nggak ada menit atau detik pun yang kita tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah. Pian behinak itu kenikmatan gratis, mulai dari lahir sampai wayah ini. Kita minum mulai dari lahir sampai sekarang, ini kenikmatan. Jadi oleh karena itu kenikmatan-kenikmatan tersebut disyukuri. Yang pertama, ketundukan orang yang bersyukur kepada Allah. Ini harus ada rasa tunduk. Pernah ada seorang ahli maksiat datang kepada Ibrahim bin Adham. Dia berkata, saya ini sering maksiat dan sulit berhenti. Apa yang harus saya lakukan? Ibrahim bin Adham tadi menyatakan, itu mudah. Kalau kamu ingin melakukan maksiat, maka carilah tempat sekiranya Allah nggak melihat. Kata ahli maksiat tadi, kemana tempat yang tidak dilihat oleh Allah? Ujar Syekh, kamu tahu, dimanapun kamu berada, kamu selalu diawasi oleh Allah. Ini yang namanya muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau kamu hendak berbuat maksiat, berjanjilah kamu tidak akan makan makanan yang dikaruniakan oleh Allah. Ahli maksiat tadi jawab, kalau gitu apa yang saya makan? Karena semua makanan minuman ini adalah karunia dari Allah. Ujar Syekh, kalau kamu menyadari seperti itu, kamu diam di bumi Allah, kamu makan minum makanan dan minuman dari Allah, masa kamu nggak tunduk kepada Allah? Kalau kamu mau berbuat maksiat, minta dispensasi supaya
jangan dimasukkan ke neraka, mustahil. Kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah, memohon kepada Allah agar apabila datang kematian supaya ditunda, mustahil. Kenapa? Karena kematian tidak memandang kamu lagi maksiat atau kamu lagi berbuat taat. Jadi oleh karena itu, kaidah yang pertama untuk bersyukur adalah ketundukan kepada Allah yang telah memberikan nikmatan. Kemudian yang kedua, bersyukur itu persyaratannya adalah mencintai Allah, cinta kepada Allah. Kemudian yang ketiga, mengakui nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepadanya, itu diakui. Jangan seperti Qarun, aku sugih karena aku pintar begawi. Kenapa? Karena orang dagang aja kadang-kadang betate 5 dagangan sama, jual beres, datang pembeli ke sini nggak terokoy, nawar ke sini, orangnya penyarikan, bejo penawaran ke sini, orangnya lemah lembut, kemudian ke situ akhirnya berbulik kepada yang lemah lembut tadi, walaupun sama. Yang menggerakkan hati ini siapa? Apakah ijazahnya karena dia sarjana ekonomi? Enggak. Kadang-kadang yang tamat SD lebih laris dibandingkan yang ini, bukti bahwa semuanya itu adalah Allah. Oleh karena itu, hendaklah kita mengakui nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. Demikian juga kalau kita sakit, penyakitnya sama, obatnya sama. 4 sakit kepala, minum budrek, yang satu sembuh, yang ketiga malah mati. Ini satu bukti. Jadi oleh karena itu diakui, memujinya karena dia telah memberikan nikmat kepadanya, yaitu dengan ucapan alhamdulillah. Pak, mungkin Bapak Ibu pernah dengar doa permohonan yang paling hebat, paling baik itu apa? Ternyata permohonan, permintaan yang paling baik yang ditujukan kepada Allah itu alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah. Ternyata dengan ucapan alhamdulillah ini apa yang menjadi hajat kita, insya Allah akan dikabulkan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan lain syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, Allah akan menambah. Bahkan Pak, di dalam agama kita, orang nang kena musibah itu aja diperintahkan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ucapkan itu. Kenapa? Karena agama Islam ini juga kenikmatan. Ini kenikmatan. Salat kenikmatan. Jangan sampai terjadi kita orang-orang Islam itu mengatakan atau mengira salat ini beban. Salat itu kenikmatan. Jadi supaya diketahui, di dalam hidup ini permasalahan apa saja kalau hendak membaiki lewat sholat, sholatlah. Ulun bergaul kadang-kadang di kampung, banyak orang pemuda, ada nang mbak-anakan berdua, ada gawiannya beri mares, angkuti pasir, kadang-kadang dibuat ke truk, dibuat ke mobil, lapah bener. Tapi kada sholat. Ada nang mulai dari bujang sampai wayah ini cucunya berapa ikong, ngambil upah terus jadi buruh.
Bukan merendahkan buruh kada, cuma kada sesuai lagi dengan kondisi tubuhnya. Nah, di dalam agama kita kejadian-kejadian yang semacam ini adalah problematika kehidupan. Kalau kau ingin membaiki lewat sholat, sholatnya baik, Allah akan mengatur yang lain itu ikut baik. Jadi oleh karena itu, yang kelima, menggunakan nikmat tersebut dalam rangka mentaatinya. Gunakan kenikmatan kesehatan, kenikmatan kekuatan tubuh, kenikmatan kita mendapatkan harta yang berlebih. Nah, Pak, Ibu, ulun hana batakon. Pian umpamanya gaji 15 juta sebulan. Sebulan kawak menabung umpamanya 10 juta. 10 juta sebulan. Kalau setahun berapa yang ibu tabung? 120 juta. Kalau 2 tahun 240 juta. Imbah itu pian mati. Apa gunanya duit yang 240 juta tadi napa? Coba. Benar mana orang yang menggunakan uang itu supaya uang tadi dapat mengiringi kita sampai ke akhirat? Mesti orang itu akan berbuat cerdas, mencari amal jariah apa yang semakin meningkat. Bentar lagi Ramadan, Rasulullah memberikan contoh bersedekah bagaikan angin lalu, berlipat ganda, gak pernah merasa sayang kepada harta untuk dimanfaatkan. Rasulullah pernah nyembelih kambing, pulang ke rumah tanya sama Aisyah, wahai Aisyah, apakah masih ada sisa dari kambing tadi? Masih ya Rasulullah, 1 paha. Kata Rasulullah, sebenarnya sisanya itu adalah yang telah kamu sedekahkan. Padahal 1 paha ini belum tentu. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, kamu lebih cinta mana? Hartamu sendiri atau harta ahli waris? Semua sahabat serentak menjawab, tidak ada satu orang pun di antara kami kecuali lebih mencintai hartanya sendiri. Rasulullah menjawab, hartamu sendiri adalah harta yang telah kamu belanjakan. Harta yang kamu simpan itu adalah harta ahli waris. Bersedekah tidak pasti harus kepada orang luar. Sedekah yang paling utama apa? Untuk kerabat karib. Sedekah yang diberikan kepada anak istri, ini yang paling utama. Kemudian apa? Keluarga dekat yang memusuhi kamu. Bayangkan, Islam, keluarga dekat yang memusuhi kamu, bisa nggak? Sulit. Upayakan. Jadi bulan Ramadan itu banyak sekali anugerah yang diberikan oleh Allah. Di antaranya apa? Di antaranya adalah pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai petunjuk, keterangan dari petunjuk. Furqan, ini pembeda, ini yang hak, ini yang batil. Ini Al-Quran. Sebenarnya bukan Al-Quran saja, semua kitab-kitab samawi itu diturunkan pada bulan Ramadan. Wah, mana dalilnya? Ada suan dengar aku. Rasulullah bersabda,
unjilati suhufu Ibrahim fi awali lailatin min syahri Ramadan. Telah diturunkan suhuf Ibrahim pada malam pertama bulan Ramadan. Jadi suhuf Ibrahim diturunkan malam pertama bulan Ramadan. Wa unjilati Tauratu lisittin madaina min Ramadan. Telah diturunkan Taurat pada hari ke-6 bulan Ramadan. Taurat hari ke-6. Kemudian wal injilu lisalasa asrota kholat min Ramadan. Injil telah diturunkan tanggal 13, hari ke-13 pada bulan Ramadan. Wa unjilal Quran li arba'in wa isrina kholat min Ramadan, dan diturunkan Al-Quran pada hari ke-24 bulan Ramadan. Kalau kitab-kitab samawi itu diturunkan Allah sekaligus, tetapi kalau Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu yang pertama kali ke langit dunia yang namanya Baitul Izzah, langit dunia yang pertama pada saat Lailatul Qadar. Oleh karena itu dikatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.